Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, mari kita lanjutkan kuliah kita dan kita akan membahas pada materi kali ini tentang bab sholat. Ya, bab sholat bagian kedua, yang mana di sini kita akan membahas tentang yang membatalkan dan permasalahan seputar sholat. Karena kemarin kita sudah membahas tentang rukun, tentang syarat sah, syarat wajib, kemudian waktu-waktu sholat dan kesunahan-kesunahan sholat. Maka sekarang yang banyak dialami oleh umat Islam itu adalah permasalahan seputar sholat, yang mana itu dianggap bagaimana, ini dianggap bagaimana. Nah, maka dari itu pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya juga. Kemudian kali ini kita juga akan membahas tentang surat-surat pendek yang dibaca ya. Jadi kadang kita baca surat pendek dalam sholat itu pokoknya seiringi lah, seingatnya saja lah. Nah, maka dari itu kita akan membahas surat-surat apa saja yang dibaca pada rakaat pertama dan kedua, kemudian di waktu duhur, di waktu asar, dan seterusnya. Nah, maka dari itu mari saksikan, kemudian ditonton sampai habis agar dapat memahami materi yang disampaikan. Dan di sini saya tidak menyertakan hadis-hadisnya ya, karena memang durasi dan berlandaskan mazhab Syafi'i. Jadi saya menjelaskan permasalahan seputar sholat ini berlandaskan mazhab Syafi'i. Baik, mari kita lanjutkan kuliah kita pada kesempatan kali ini. Nah, sekarang kita akan memulai pembahasan tentang yang membatalkan sholat. Oke. Yang pertama, berbicara. Jadi yang membatalkan sholat itu yang pertama adalah berbicara. Kenapa? Karena sholat itu adalah perbuatan dan perkataan yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Maka jika ada perkataan di sela-sela itu, maka dapat membatalkan sholat. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan berbicara? Yaitu ucapan yang bisa difahami oleh yang diajak bicara, walaupun hanya dua huruf. Jadi misalkan kita teriak atau refleks, nah itu walaupun cuma dua huruf, jika bisa difahami maka dapat membatalkan sholat, gitu ya. Oke, selanjutnya yang kedua, banyak bergerak secara berturut-turut di luar gerakan sholat. Nah, karena sholat itu sudah mempunyai gerakan khusus, ya, maka jika ada gerakan di luar sholat, di luar yang sudah ditetapkan, dapat menyebabkan batalnya sholat. Nah, di sini yang disebut banyak gerakan itu yaitu 3 kali, walaupun lupa, gitu ya, yaitu gerakan anggota tubuh yang besar seperti kaki, tangan, dan lainnya, seperti kepala, gini-gini sendiri, gitu kan misalkan. Nah, sebanyak 3 kali walaupun lupa. Jadi kalau misalkan 2 kali, walaupun itu disengaja, itu tidak apa-apa. Maksudnya tidak membatalkan sholat. Nah, seperti contoh, memukul nyamuk, gitu ya, memukul nyamuk. Itu kalau kita mukulnya, kita menggerakkannya banyak, ya, itu dapat membatalkan sholat. Misalkan loncat. Nah, loncat itu menggerakkan kakinya sudah 2, gitu ya, maka itu membatalkan sholat. Sedangkan mengisi shaf, katakan seperti itu ya, atau mundur selangkah 2 langkah, itu tidak membatalkan sholat, walaupun itu bergerak ya, bergerak 2 kaki, 2 anggota besar kan. Nah, itu tidak apa-apa, gitu. Karena apa? Ya, tinggal gerakannya gimana. Misalkan kalau melangkah ya 1, 2, itu diem dulu, 1, 2, diem lagi. Nah, gitu. Jangan 1, 2, 3. Nah, jangan berturut-turut seperti itu ya. Nah, ini kalau anggota yang besar, gitu ya. Atau misalkan refleks menoleh begini, itu enggak apa-apa. Nah, cuma 1. Nah, itu enggak apa-apa. Tapi kalau tolah-toleh begini, ya dapat membatalkan sholat, gitu ya.
kecuali anggota yang kecil. Kalau anggota yang kecil tidak membatalkan sholat. Seperti apa? Seperti jari, kemudian hidung, kemudian telinga, gitu kan. Kemudian misalkan dia menggigil gitu ya, karena nggak bisa saking dinginnya cuacanya, dia menggigil dan bergerak bibirnya, itu tidak apa-apa, gitu ya. Oke, selanjutnya yang ketiga, makan dan minum. Jelas ya, makan dan minum, yaitu makan atau minum baik sengaja atau tidak. Nah, kecuali sedikit. Nah, jadi kecuali sedikit yaitu sebesar 1 atau 2 biji ketumbar. Jadi misalkan ada sisa makanan, itu kok kita tidak sengaja menelannya gitu ya. Kita tidak sengaja menelannya, maka tidak batal. Jika lupa nggak batal. Nah, terus gimana caranya kalau misalkan ada sisa makanan, misalkan sisa nasi, terus misalkan sisa daging. Kalau sisa daging kan berarti harus diambil kan. Atau sisa daging, gimana caranya? Sudah diambil saja begini. Gitu ya. Walaupun nanti apanya di sini ya tidak apa-apa, nasinya di sini. Itu kalau berjamaah. Kalau enggak ya diludahkan di sebelah kiri. Nah, gitu. Cuman ya dilihat juga kalau sampainya ada orangnya yang sholat ya nggak mungkin lah dari situ ya. Oke. Kemudian selanjutnya yang keempat, meninggalkan rukun dari rukun-rukun sholat. Jelas kalau meninggalkan rukun dari rukun-rukun sholat pasti dia sholatnya batal atau tidak memenuhi satu syarat dari syarat-syarat sah atau syarat wajibnya sholat. Jelas ini ya, sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Oke, lanjutkan. Yang kedua adalah pembahasan tentang a'dzar sholat ya. A'dzar. Nah, apa itu a'dzar? A'dzar jamak dari udzur. Nah, dalam perspektif fikih yaitu keadaan yang diperbolehkan untuk mengakhirkan sholat. Jadi dia keadaan ini dapat menjadikan dia itu sholatnya tidak di waktunya, atau misalkan mepet sudah keluar waktunya. Nah, atau bahkan ya di luar waktunya. Nah, itu ada 4. Gitu ya. Oke, yang pertama tidur, jelas ya. Tidur, yaitu tidur sebelum waktu sholat. Jika tidurnya setelah masuk waktu sholat, maka bukan udzur. Jadi, kalau dia tidur sebelum masuk waktu sholat, terus kemudian dia bangun, ternyata waktu sholat sudah terlewat, maka itu dia tidak apa-apa, maksudnya tidak berdosa. Dan segera mengerjakan sholatnya yang tadi ketiduran gitu ya. Tapi kalau setelah tidur, setelah masuk waktu sholat, terus kemudian sengaja tidur, ya hukumnya makruh gitu ya, hukumnya makruh. Nah, karena apa? Takutnya nanti dia kebablasan gitu loh, akhirnya sholat di luar waktunya. Tuh. Kemudian yang kedua, lupa. Nah, ini lupa ya, yaitu lupa untuk sholat disebabkan sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang makruh atau haram. Ya, seperti masak, bekerja, dan lainnya. Jadi misalkan dia harus masak, dia punya tugas memasak yang banyak gitu, misalkan ya saking repotnya, oh iya belum sholat duhur misalkan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau dia itu nggak sholat karena lupa karena misalkan pacaran, saking seneng-senengnya jalan-jalan kemudian lupa, nah ini yang nggak boleh. Ya. Nah, nggak boleh. Jadi lupa ini sebenarnya juga kalau dia benar-benar mugemi istilahnya, benar-benar menetapi sholat, tidak mungkin lupa insya Allah ya. Intinya dia akan menyisihkan waktu untuk sholat gitu. Tapi ini benar-benar orang yang meremehkan biasanya, tapi ya tidak apa-apa, syariat memberikan kelonggaran seperti itu. Nah, oke, selanjutnya yang ketiga, jamak sholat. Nah, jamak itu adalah menggabungkan antara dua sholat di satu waktu gitu ya. Yaitu keadaan yang diperbolehkan menggabungkan 2 sholat pada satu waktu sebab perjalanan, sakit atau lainnya. Jadi kalau kita dalam perjalanan, kemudian perjalanannya sudah menempuh jarak tertentu gitu ya, kemudian dia sudah berangkat dari rumahnya, kemudian dia perjalanannya itu bukan hal yang maksiat ya, maka dia boleh menjamak sholat. Ya, itu adalah keringanan dari Allah untuk hambanya Nabi Muhammad SAW, untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian selanjutnya yang keempat, terpaksa. Nah, terpaksa ini bagaimana? Yaitu keadaan dipaksa atau dengan ancaman, ya, di bawah ancaman dia oleh orang lain untuk tidak sholat pada waktunya.
dengan syarat, ini syaratnya harus terpenuhi ya. Jadi dia kalau sudah terpenuhi ini, maka dia tidak apa-apa mengakhirkan waktu sholat. Dengan syarat yang memaksa dapat mewujudkan ancamannya, misalkan ya ditodong pistol gitu kan, ditodong senapan, atau diancam pakai senjata tajam gitu ya. Kemudian yang kedua, ketidakmampuan yang dipaksa atau diancam untuk melawan atau lari. Ya, dia tidak mampu melawan atau lari dia. Nah, karena misalnya sudah dikepung, misalkan begitu. Atau kalau lari ya nanti akan dimakan binatang buas, misalkan begitu. Kemudian perkiraan yang dipaksa jika melawan akan membahayakan nyawanya. Jadi kalau dia punya istilahnya insting ya. Kalau saya melawan pasti akan dibunuh, itulah intinya ya. Nah, akan dibunuh. Ya, maka hal tersebut sudah tahap kehilangan nyawa ya. Dan tidak ada jalan keluar lainnya. Tidak ada jalan keluar lain ya sudah. Daripada nanti dibunuh, lawannya tidak bisa gitu kan. Dia juga mau bunuh kita kapan saja bisa. Nah, maka tidak apa-apa, dia tidak sholat. Tapi nanti sholat yang ditinggalkan itu diganti gitu ya. Oke, selanjutnya, nah kita masuk dalam permasalahan seputar sholat. Oke, yang pertama, nah makruh hukumnya tidur sebelum sholat isya, setelah sholat subuh dan asar, serta bercakap-cakap setelah sholat isya kecuali untuk kebaikan. Jadi makruh itu lebih baik ditinggalkan gitu ya, lebih baik jangan dilakukan. Kalau misalkan dia tidak melakukan, maka dia dapat pahala gitu ya. Misalkan dia tidur sebelum sholat isya, dia sebenarnya sudah ngantuk gitu. Nah, dia mau tidur, dia ingat dengan materi ini, oh nggak boleh tidur sebelum waktu isya gitu. Akhirnya dia nggak nahan ngantuk, nggak tidur. Dia nahan ngantuknya itu berpahala gitu ya. Kemudian setelah sholat subuh, setelah sholat asar, kemudian bercakap-cakap di sini intinya yang nggak ada faedahnya gitu ya. Nggak ada faedahnya, apalagi dia istilahnya bermain-main nggak jelas gitu ya. Yang akhirnya nanti malah dia satu kesiangan subuhnya misalkan gitu ya. Terus atau dia meninggalkan beribadah di malam hari. Nah, oke, selanjutnya yang kedua, sholat yang paling baik itu adalah di awal waktu. Hal itu dapat terlaksana dihitung dari masuknya waktu, persiapan sholat, dan mengerjakan sholat tersebut. Jadi yang paling baik sholat itu adalah di awal waktu ya, kecuali menunggu jamaah. Nanti saya jelaskan setelah ini. Nah, yang namanya di awal waktu itu bagaimana gitu loh. Oh, saya sudah sholat di awal waktu itu, standarnya bagaimana? Standarnya yaitu pertama masuk waktu sholat, kemudian dia persiapan untuk sholat, ya ke kamar mandi, wudhu, menutup aurat gitu kan, atau pakai bajunya. Nah, kemudian menunggu jamaah gitu ya. Nah, kemudian mengerjakan sholat. Nah, itu dihitung sholat di awal waktu. Ya katakan misalnya mungkin 15-20 menit setelah waktu masuk sholat ya, sekitar segitulah. Nah, itu kalau orang sholat di waktu itu maka disebut sholat di awal waktu gitu ya. Oke, selanjutnya 3. Sunnah hukumnya mengakhirkan sholat jika hal tersebut untuk kemaslahatan sholat, seperti menunggu jamaah, menunggu cuaca agak dingin, lapar, dan lainnya. Jadi mana yang harus didahulukan antara dia sholat di awal waktu atau dia mengakhirkan sholat karena menunggu jamaah. Nah, di sini ulama madzhab Syafi'i mayoritas mengatakan bahwasanya lebih baik dia menunggu jamaah, gitu ya. Tidak apa-apa sholatnya agak akhir, tapi menunggu jamaah. Karena jamaah itu istilahnya lebih diutamakan daripada sholat di awal waktu, walaupun sendiri, gitu ya. Nah, maka dari itu di sini ada beberapa keadaan yang jika itu untuk kemaslahatan sholat, maksudnya sholatnya itu ya biar sempurna, nah itu nggak apa-apa sholatnya diakhirkan. Termasuk apa? Seperti menunggu jamaah. Contoh apa? Kiai-kiai di kampung gitu ya, di tempat saya juga, itu kan dia sholat asarnya itu nggak di awal waktu kan. Dia nunggu para pekerja. Kalau orang-orang dulu kan dia pulang dari sawah gitu ya, pulang dari pabrik misalkan begitu. Itu jam 4, berarti adanya biasanya setengah 5 atau jam 4:15 itu baru ada. Padahal asarnya dari jam 3 sore. Nah, itu tidak apa-apa, sunnah malah hukumnya ya.
bukan malah dicaci gitu, enggak, karena ada kaidahnya sendiri. Kemudian menunggu cuaca agak dingin. Nah, ini kalau di Arab itu biasanya sholat duhurnya yang agak diakhirkan. Misalkan sholat duhurnya itu 2:30 gitu, yang mana cuaca sudah agak dingin, nggak panas seperti awal waktu gitu ya. Nah, kemudian lapar, maksudnya dia waktu masuk sholat dia lapar, keadaan lapar gitu, dan makanan sudah ada di depannya. Nah, gimana ya, makan dulu daripada salat nahan lapar terus bunyi perutnya kerucuk-kerucuk. Nah, daripada lebih baik makan dulu. Itu sunnah kayak gitu. Jadi malah dapat hukum sunnah dan lainnya, dan bisa dikiaskan dengan keadaan-keadaan yang lain gitu ya. Oke, yang keempat, tidak wajib sholat dan mengkodoknya bagi non muslim jika masuk Islam. Nah, jadi kalau ada non muslim, dia kan tidak wajib sholat, nah, dan juga tidak wajib mengkodoknya. Nah, itu ya bagi non muslim yang masuk Islam. Jadi yang dulu-dulu gitu ya, maksudnya yang dulu-dulu itu tidak wajib diganti sholatnya ketika dia belum masuk Islam. Jadi dia dihitung wajib sholatnya itu setelah masuk Islam. Tapi bagi yang murtad, wajib qadha atau mengulangi sholat yang telah ditinggalkannya selama dia murtad jika kembali ke Islam. Jadi orang murtad ini dia wajib mengganti sholatnya selama dia murtad, walaupun itu 10, 20, 30, 40, 50 tahun gitu ya. Nanti ada caranya untuk menggantinya. Nah, oke. Selanjutnya, nah, bagi orang gila, anak kecil kurang dari 7 tahun, pingsan, haid, dan nifas tidak boleh sholat dan tidak boleh qadha. Jadi maksudnya dia memang tidak boleh sholat gitu, dan tidak usah mengganti sholatnya. Nah, bagi orang yang gila, anak kecil kurang 7 tahun, pingsan, haid, dan nifas tidak boleh sholat dan tidak boleh qadha. Oke, selanjutnya yang keenam, cara mengganti atau qadha sholat yang telah ditinggalkan di masa lalu, yaitu dengan perlahan atau dicicil, yaitu setiap sholat dikerjakan 2 atau 3 kali. Jadi ini caranya mengganti sholat kita yang telah ditinggalkan selama berpuluh-puluh tahun, gitu ya. Toh nanti sekiranya misalkan kita meninggal sebelum selesai mengganti sholatnya ini, insya Allah sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kita cuma astagfirullah gitu, enggak, enak sekali gitu. Mending saya sekarang nggak sholat terus nanti sudah umur 50 tahun astagfirullah saya dulu nggak sholat gitu. Ya enggak ya. Jadi itu caranya mengganti sholat. Terus lebih baik tidak sholat sunnah ya. Jadi yang punya qadha sholat, yang punya tanggungan sholat itu tidak usah sholat sunnah. Sholat sunnahnya diganti dengan sholat wajib. Terus saya pengen tahajud, diganti sholat wajib. Karena sholat wajib bagaimanapun apapun itu, dia tetap pahalanya paling besar dan itu yang wajib diganti. Ya, wajib diulangi atau wajib diganti. Oke, selanjutnya 7. Jika salat dengan pakaian terkena najis dan tidak tahu, atau dia tahu dan lupa sehingga salat dengan pakaian najis tersebut kemudian dia ingat, maka wajib mengulangi qadha sholatnya tersebut. Jadi tetap ya wajib mengulangi sholatnya, gitu ya. Walaupun keluar dari waktu ya di sini. Jika saya pernah ngomong kalau dalam waktu diulangi, kalau sudah di luar waktu diulangi, itu mungkin ada yang salah gitu ya. Oke, selanjutnya yang ke-8, jika auratnya terbuka ketika sholat, maka wajib segera menutupnya. Jika tidak segera menutupnya, maka sholatnya batal. Jadi misalkan ini sholat, kemudian dia pakai sarung, kemudian atau mukena, kemudian anginnya kencang banget gitu ya, sehingga dia menyingkap auratnya. Auratnya akhirnya terbuka dan dapat dilihat dari samping, misalkan, atau dari depan, atau dari belakang, bukan dari bawah ya. Nah, maka segera ditutup, ya, langsung ditutup, tidak apa-apa. Loh, gerakannya nanti gimana? Tidak apa-apa. Ya, yang penting dia tujuannya untuk menutup auratnya itu. Oke, selanjutnya yang ke-9, jika sebelumnya sholat dengan duduk sebab sakit atau lemah, lalu kemudian bisa sholat berdiri, maka wajib sholat berdiri. Jadi di awalnya dia sudah sholat duduk, kemudian kok dia dapat berdiri lagi, ya wajib yang berdiri, jangan duduk terus sholatnya ya. Oke, yang ke-10, tidak usah bertahmid jika bersin dalam sholat dan tidak usah menjawab tahmid dalam sholat. Jadi nggak usah lah
kita, walaupun ini juga khilaf ya, maksudnya ya ada ulama yang bolehkan, ada ulama yang nggak boleh, tapi lebih baik nggak usah dikerjakan seperti itu ketika sholat, karena nanti akan mengganggu konsentrasi ketika sholat. Oke, selanjutnya. Nah, yang ke-11, sunnah hukumnya melafadzkan sayyidina dalam sholawat di tasahud sholat. Nah, jadi ini juga menjadi pertentangan di Indonesia ya khususnya, karena ada orang yang nggak mau pakai sayyidina, ya terserah, gitu, nggak apa-apa. Yang penting jangan mengutik-ngutik, mencampuri urusan ya orang yang pakai sayyidina, karena kita madzhab Syafi'i sendiri sudah jelas mengatakan bahwa lafadz sayyidina dalam sholat itu hukumnya sunnah, titik. Dan tidak bisa diganggu, silahkan kalau mau tidak pakai sayyidina, dan juga juga tidak membatalkan sholat. Nah, misalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim, dan seterusnya gitu ya. Nah, tidak apa-apa ditambahi sayyidina. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Kemudian yang ke-12, makruh hukumnya sholat di kamar mandi. Nah, ingat ya, di kamar mandi ini bukan WC ya, kamar mandi yang nggak ada WC-nya ini maksudnya, atau toilet ya. Kemudian tempat pemotongan hewan, tempat jagal gitu ya, nggak boleh. Nah, istilahnya dihindari sholat di tempat seperti itu. Kemudian kandang atau tempat singgah hewan, misalkan tempat nyencang hewan, gitu, menali hewan gitu ya, jangan sholat di situ. Kemudian di atas kuburan yang belum dibongkar, jangan, takutnya apa? Takutnya ada najisnya gitu dari mayat yang telah dikubur tadi. Kemudian tempat pembuangan sampah, jelas lah, ngapain sholat di situ gitu ya. Kemudian di jalan, ya jelas, nanti ditabrak kalau sholat di jalan gitu. Kemudian di gereja atau tempat ibadah lain, agama lain. Memang sholat di gereja ini pernah dilakukan oleh para sahabat Umar ya. Tapi bukan berarti itu istilahnya akhirnya boleh gitu ya. Enggak. Tapi hukumnya makruh. Itu lebih baik dihindari biar nggak ada fitnah gitu ya. Oke, selanjutnya yang ke-13, makruh hukumnya sholat dalam keadaan menahan buang air. Nah, baik air kecil atau air besar dan kentut, makruh ya. Kalau bisa ya diselesaikan dulu lah. Kalau mencret gimana? Ya sudah, ditunggu sebentar lah ini. Mencret, kemudian kalau sekiranya dia ada waktu untuk sholat, cukup waktunya, dia segera sholat gitu ya. Kemudian ingin sekali makan yang tersedia dan waktu sholat masih panjang. Nah, dia makruh hukumnya sholat kalau dia dalam kondisi tadi ya. Itu yang hal-hal yang istilahnya disunahkan dia mendahulukan sebuah keadaan demi kemaslahatan sholat tadi ya. Ini termasuk ya. Jadi makanan sudah terhidang, dia ingin sekali makan tapi waktunya masih panjang, ya sudah makan dulu aja gitu ya. Daripada kepikiran gitu kan, baik untuk sholat. Kemudian dalam keadaan marah, jelas ya. Kemudian memakai baju seperti orang ihram, maksudnya seperti orang ihram terbuka pundaknya sini. Kalau pakai baju kan sini ya, sini yang terbuka, bagian ihram ya. Jadi enggak, istilahnya jangan sholat seperti itu. Kemudian memakai baju, kemudian ketika mengantuk, nah ini misalnya sholat subuh, sholat zuhur itu kan, atau sholat isya itu kan ngantuk. Nah, walaupun itu ya tetap, kalau waktunya mau habis ya tetap harus sholat gitu loh. Nggak usah nunggu ngantuknya hilang gitu kan. Nah, cuma ini hukumnya makruh gitu ya. Kemudian menutup muka, misalkan pakai masker, kecuali ya ketika corona gitu ya, ada sesuatu yang untuk melindungi nyawa gitu kan. Pakai cadar itu juga tidak boleh gitu. Sebenarnya dihindari saja. Tapi kalau ada keadaan yang mendesak ya tidak apa-apa. Kemudian dalam keadaan terbuka pundak dan kepala, maksudnya nggak pakai kopiah, kemudian pundaknya ini terbuka. Bagi yang laki-laki nih ya, jangan sholat seperti itu. Maksudnya pakai segini aja gitu, kayak pakai handuk gitu ya, jangan ya. Kemudian pakaian bergambar, jelas ini, karena dapat mengganggu kekhusyuan sholat, baik dirinya ataupun orang lain yang nanti melihatnya, gitu ya. Dan pakaian di bawah mata kaki, yaitu istilahnya sarungnya di bawah mata kaki, celananya di bawah mata kaki. Nah, itu sholat dengan pakaian seperti itu hukumnya makruh, ya. Tapi tidak sampai batal. Ya. Kemudian yang ke-14, makruh hukumnya sholat tidak membaca 2 surat di rakaat 1 dan 2. Jadi
bacanya Al-Fatihah tok. Kecuali Al-Fatihahnya 2 kali ya. Nah, tidak membaca bacaan sujud, rukuk dan lainnya ya. Jadi kita meninggalkan, nggak baca di waktu sujud, di waktu rukuk, di waktu di antara 2 sujud, di waktu i'tidal, kita nggak baca dikir-dikirannya, nggak baca bacaannya, ya janganlah ya, dihindari. Jadi sholatnya sudah makruhnya berapa, nanti kualitasnya jelek sekali nanti ya. Nah, kemudian tidak berdoa setelah baca tahiyat. Nah, setelah baca tahiyat akhir disunahkan kan berdoa ya, walaupun cuma Allah maghfirli, itu ya Allah ampunilah aku, disunahkan untuk berdoa. Kemudian tidak menempelkan hidung ketika sujud. Nah, jadi dia jangan sampai ketika sujud itu ya eman ya, nggak menempelkan hidung walaupun dahinya ini nempel. Ya ditempelkan, apa susahnya sih ya gitu. Kemudian menoleh ketika salah dengan cepat. Oh, ketika salam maksudnya ini, maaf. Menoleh ketika salam dengan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi gitu. Jadi jangan kayak orang apa ya istilahnya ya. Buru-buru lah ya. Jangan pelit-pelit lah ya. Santai saja. Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa harus buru-buru ya? Kemudian selanjutnya, makruh hukumnya sholat dengan menyisingkan pakaian. Menyisingkan pakaian begini ya. Oke, melipat lengan, melipat celana gitu ya. Kemudian melihat ke atas, sholat dengan melihat ke atas gini. Ngapain gitu kan? Mau nyari apa? Kemudian mengelap jidatnya setelah sujud. Jadi setelah sujud jidatnya dilap gini. Mungkin dia takut kotor gitu ya. Ada usah, makruh. Sujud dengan cepat. Sujud dengan cepat itu bukan berarti sholat dengan kebiasaan orang ya. Ya, tapi sujud dengan cepat itu ya gitu. Sholatnya cuma nah gitu sujudnya. Jadi nggak ada tumak ninahnya maksudnya gitu. Nggak ada tenangnya dulu kemudian begini. Enggak. Nah, kemudian menoleh, sholat toleh sana. Ada apa? Toleh sana lagi. Jangan ya. Meludah ke kanan atau depan, nggak boleh. Ya, jangan meludah ke kanan atau ke depan. Karena kalau dalam syariat itu kita akan menyakiti istilahnya. Kalau ke depan kan istilahnya kita kan sholat itu bercakap-cakap dengan Allah ya. Kalau meludah ke depan berarti kayak meludahi Tuhan. Kalau ke samping berarti kayak meludahi malaikat yang mencatat amal kebaikan. Jadi jangan. Kemudian berdiri satu kaki. Berdiri satu kaki begini kan. Ya janganlah ya. Walaupun hukumnya makruh. Menyela-nyela jari. Nyela-nyela jari itu maksudnya gini, Allahu Akbar gitu. Jadi sholatnya begini. Atau duduk begini. Nah, tidak boleh. Dan melebarkan kaki, ya terlalu lebar kakinya begini kan. Jadi kakinya terlalu lebar begini. Dan menempelkan kaki, nah, yang laki-laki menempelkan kaki, yang perempuan juga jangan menempelkan kaki, tidak boleh, berdirinya begini tidak boleh. Menguap, nah, kalau menguap ditutupi ya, ditahan. Kemudian membunyikan jari atau ketek, nah gini, nah ini, nah sholat sambil gini, nah tidak boleh ya, dihindari ya. Kemudian selanjutnya, berbicara sedikit tidak membatalkan sholat jika lupa atau tidak tahu atau tidak sengaja. Maksudnya berbicara sedikit itu kaget ya, spontanitas, tidak sengaja spontan. Gitu. Karena mungkin ada ular lewat atau kalajengking lewat gitu, atau mungkin yang perempuan itu kecoa lewat gitu ya. Lupa, kalau lupa itu ya kayaknya tidak mungkin lah ya. Mungkin hanya orang-orang tertentu saja itu. Atau tidak tahu itu maksudnya dia baru masuk Islam gitu ya. Mungkin baru seminggu masuk Islam gitu, dia nggak tahu kalau berbicara yang nggak dalam sholat itu gimana, yang nggak boleh mungkin, kan terus dia berbicara gitu. Dihindari ya berbicara selain bacaan sholat. Kemudian yang ke-17, berdehem tidak membatalkan sholat jika untuk melancarkan bacaan wajib Fatihah dan tasyahud. Jadi gitu. Misalkan saya ngomong terus karena ucapan saya, karena tenggorokan saya gatal gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja gitu, dapat membatalkan sholat. Karena itu lebih dari 2 huruf. Nah, itu berarti E, A, M gitu kan kalau bahasa Indonesia gitu.
Oke, selanjutnya yang ke-18, menggerakkan satu jari untuk menggaruk daerah yang gatal tidak membatalkan sholat. Walaupun banyak gerakannya kecuali dengan maksud bermain, maka batal sholatnya. Jadi misalkan pipi kita gatal gitu ya, kita cukup meletakkan tangan kemudian begini. Nah, jadi satu aja yang gerak, ini nggak apa-apa ini, walaupun lebih dari 3 kali, karena ini anggota kecil ya, jari. Tapi kalau begini sengaja untuk main-main, batal sholat. 19. Di kapal laut, salat wajib dengan berdiri dan menghadap kiblat. Kecuali jika berdiri mudah mabuk, maka boleh duduk. Jadi ketika di kapal laut itu kan fasilitas sudah banyak. Kecuali kapal lautnya sampan gitu ya. Ya, tapi kalau kapal laut yang besar, yang komersil itu ya, yang di sana itu bisa ada tempat lapang untuk sholat. Nah, itu sholatnya tetap dengan berdiri seperti biasa dan menghadap kiblat gitu ya. Nah, seandainya misalkan ini kapalnya itu beralih dari kiblat, ya kita tetap berusaha nanti menghadap kiblat lagi. Cuman kalau kita nggak tahu ya sudah, tadi sudah menghadap kiblat yakin dan benar, ya sudah menghadap situ saja. Kalau nggak tahu ini kapalnya ini belok-belok mana ini misalkan, tetap sah dan tidak mengulanginya karena kita sholatnya ya berdiri dan sebagainya. Kecuali ini mabuk, pusing gitu kan, itu tidak apa-apa sholat sambil duduk. Oke, selanjutnya berdoa di dalam sholat boleh seperti di sujud terakhir, syaratnya harus berbahasa Arab. Jadi kalau mau berdoa syaratnya pakai bahasa Arab. Jika tidak bisa bahasa Arab, maka doa dengan bahasa lain di dalam hati. Jadi doanya di dalam hati, bukan dilafadzkan. Kalau dilafadzkan nanti berarti ada ucapan atau ungkapan selain bacaan sholat dan itu membatalkan sholat ya. Kemudian selanjutnya, jika di pertengahan sholat datang sakit yang tidak bisa memungkinkan berdiri, maka melanjutkan sholatnya dengan duduk. Nah, ini jelas ya, kalau misalkan mau berdiri kok tidak kuat ya sudah duduk. Nah, entah apa misalkan bukan kesemutan, misalkan apa, intinya yang dia nggak bisa berdiri, nah, karena pernah sakit atau pernah jatuh dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, memakai mukena potong tengah harus hati-hati. Jika sampai kelihatan auratnya dari samping, maka salatnya tidak sah atau batal gitu ya. Nah, ini yang bagi yang ada di perempuan ya, maka sampean harus memperhatikan mukena yang dipakai. Caranya gimana? Kalau misalkan potong tengah, kalau tidak potong tengah kan kita mau begini-begini kan tidak kelihatan. Tapi kalau potong tengah itu kadang kita terlalu begini, tangan kita ini yang tidak tertutup, misalkan ya tidak tertutup kain, itu akan kelihatan dari samping, dapat membatalkan sholat. Gitu. Maka harus hati-hati. Ya cukup begini aja, itu tidak apa-apa. Atau misalkan pakai pakaiannya rangkap. Maksudnya rangkap itu yang busana muslimah gitu, yang memang segini panjangnya, lengannya panjang, itu lebih aman gitu ya. Bukan tidak boleh sama sekali pakai mukena potong tengah ya, bukan. Kemudian selanjutnya bagi yang batuk atau pilek hati-hati. Jika sholat sampai batuk dan keluar dahak di mulut lalu ditelannya lagi, dapat membatalkan sholat. Jadi hati-hati dengan batuk dan pilek gitu ya. Gitu misalkan akhirnya keluar dahaknya di mulut, intinya yang sampai keluar dahaknya di mulut itu mau dikeluarkan juga gimana, misalkan kalau di masjid. Kalau misalkan sendiri kan mau dikeluarkan di sini nggak apa-apa gitu, dikeluarkan kan dahak kan tidak najis kan, jadi dia cuma menjijikan tapi nggak najis kalau kena daripada tetap di mulut nanti mau nggak mau gimana mau baca bacaan sholat sedangkan ada dahak di mulut, gimana mau baca gitu kan. Nah, maka tidak apa-apa dikeluarkan di baju. Kalau dikeluarkan begini nanti kan dioleskan begini ya, kalau tidak jijik tidak apa-apa, tapi itu tidak membatalkan sholatnya, cuma hati-hati saja. Kemudian yang ke-24, mengqadha, mengganti atau qadha sholat orang lain yang sudah meninggal tidak wajib, sebab salat tidak dapat diwakilkan. Jadi kalau ada keluarga kita yang dia itu nggak pernah sholat misalkan ya, kemudian meninggal, kemudian kita pengen mengganti sholatnya, nggak usah. Karena apa? Karena ya sholat itu bukan ibadah yang bisa diwakilkan gitu loh.
kecuali pendapat Imam Suyuti yang membolehkan. Jadi istilahnya ini banyak ya, mungkin kita saking sayangnya dengan keluarga, kemudian apa namanya sampai mengganti sholatnya, gitu, menggantikan sholatnya. Dia nggak bisa menggantikan sholat, akhirnya nyari orang untuk dibayar agar kamu sholatnya, gantiin sholatnya bapakku misalnya gitu. Ya, ya aneh aja gitu. Ya, intinya nggak usah diganti dan nggak usah khawatir gitu. Kecuali memang ada pendapatnya Imam Suyuti yang membolehkan begitu. Ya, kalau enggak nanti bayar satu mud gitu kan, satu sholat satu mud itu ya sekitar kurang dari 700 gram lah ya. Itu apa namanya sebagai tebusan gitu ya. Nanti ya, untuk sedekah ya sebenarnya nggak usah memberatkan seperti itu ya, nggak berat seperti itu. Enggak. Kemudian selanjutnya, nah sujud bagi lututnya yang terluka adalah sebisanya, paling tidak menempelkan dahinya saja di lantai. Jadi kalau misalkan habis jatuh atau kecelakaan di lutut dan dia tidak bisa sujud dengan meletakkan lututnya di lantai, maka cukup meletakkan dahinya saja. Karena itu sudah masuk dalam kesulitan yang dimaafkan gitulah ya. Nah, itu caranya. Jadi dahinya saja yang ditempelkan, sujud, kemudian sekiranya tidak kuat lututnya ini menyentuh lantai karena sakit. Kemudian yang ke-26, salat di kursi hukumnya boleh bagi yang tidak bisa berdiri, tapi harus menyempurnakan sujud di lantai. Nah, ingat ya, bukan sujudnya di ninda. Misalkan dia bisa jalan, jadi begini ya, kalau dalam adab Syafi'i itu, salat itu harus berdiri gitu ya, kecuali dia memang tidak bisa berdiri. Nah, ini ada orang sepuh, dia jalan bisa, ya, pakai tongkat bisa, gitu. Tapi dia sholatnya duduk. Kalau duduk berarti ya harus menyempurnakan sujudnya, gitu loh. Bukan duduk di kursi kemudian dia tergantung di kursi itu, bergantung di kursi itu. Mending begini, mending dia sholatnya berdiri sambil bersandar atau pegangan tiang, gitu. Kemudian dia hanya rukuk dan sujud kayak berdiri gitu, nggak sampai sujud ke bawah. Tapi dia berdiri, itu dalam madzhab Syafi'i seperti itu. Karena yang utama dalam sholat itu berdirinya, bukan sujudnya, berdirinya itu. Nah, maka akhirnya menimbulkan hukum seperti ini. Kan banyak, misalkan di Masjidil Haram pun juga banyak orang di sana disediakan kursi untuk sholat itu. Tapi ya gitu, kursinya itu tidak apa-apa, sholat pakai kursi itu bagi yang tidak mampu. Tapi dia harus menyempurnakan sujudnya. Nah, dia jalan ke Masjidil Haram bisa, tapi sholatnya kok pakai kursi kan gitu. Sekalian aja pakai kursi roda ke Masjidil Haramnya gitu. Nah, oke, selanjutnya, bagi wanita sholat tidak harus pakai mukena, walaupun memakai pakaian lain asalkan semua aurat tertutup kecuali telapak tangan dan wajah boleh. Jadi nggak pakai. Misalkan ini cewek yang pramuka misalkan ya, atau yang naik gunung misalkan gitu, atau yang lain lah ya, backpacker atau apalah. Nah, itu memang nggak harus pakai mukena gitu. Kalian pakai celana misalkan ya, kemudian pakai kaos kaki, kemudian pakai sarung tangan itu, kemudian ini sudah tertutup pakai jilbab, pakai jaket misalkan, ya sudah sholat saja nggak apa-apa, gitu loh ya. Jadi bukan wajib pakai mukena, bukan harus pakai mukena. Oke, nah ini adalah tentang jadwal bacaan sholat, ya, jadwal bacaan surat di waktu sholat. Jadi di sini ada beberapa ulama yang atas ini ya, ada beberapa ulama yang berijtihad atau beliau ini merangkumkan baik dari hadis-hadis Nabi atau dari amalan para sahabat atau amalan para tabi'in atau amalan para imam besar zaman dahulu. Nah, mereka mengumpulkan apa yang dibaca dalam sholat itu dalam sholat pendek. Pertama misalkan ini Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad atau Imam Haddad ini. Imam Haddad itu yang ngarang Ratibul Haddad. Itu yang ngarang kitab Nasaihul Ibad, Risalatul Mu'awanah wal Mudaharah, kemudian yang ngarang Tasbitul Fuad dan lain sebagainya, banyak sekali karangan beliau. Nah, beliau ini
berijtihad gitu. Misalkan malam Jumat ini ya, ini malam Lailatul Jumat, malam Jumat, dimulai malam Jumat ini ya, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis gitu. Malam Jumat sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh gitu ya. Nah, sholat malam Jumat berarti ya Jumat pagi gitu ya. Sholat maghribnya malam Jumat maafin dari sholat maghribnya. Sholat maghribnya malam Jumat itu rakaat pertama surat Al-Kafirun, rakaat kedua surat Al-Ikhlas gitu ya. Terus selanjutnya ini sama sholat isya rakaat pertama surat Al-Jumu'ah, yang kedua surat Al-Munafiqun. Nah, ini juga sama. Terus misal ini sholat fajar, sholat subuh maksudnya. Nah, ini ijtihad yang dipakai dan diamalkan oleh Imam Haddad. Kemudian ada lagi Imam Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur. Nah, ini Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur. Sholat maghribnya sama ternyata dengan Imam Haddad. Sholat isya'nya ya sama, sholat subuhnya sama. Kemudian ada amalan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ini yang ngarang Simtud Duror ya. Yang dibaca oleh para habaib itu ya, itu ini yang ngarang beliau ini. Ali bin Muhammad Al-Habsyi ya. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Nah, kalau kita nggak hafal yang ini, surat Jum'ah sama surat Munafiqun. Terus ternyata di sini Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sholat isya-nya gitu ya, sholat isya-nya di malam Jumat itu surat Ad-Duha sama Asyarah. Nah, ini agak mudah nih dihafal. Nah, pakai yang ini saja gitu loh. Nah, pakai yang ini saja. Ini menurut Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kemudian ada Habib Abdullah bin Idrus Al-Idrus. Nah, ini ada lagi Habib Abdullah bin Idrus Al-Idrus. Kemudian ada lagi yang terakhir Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Ini Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad itu mertuanya Habib Umar bin Hafiz yang ada di Baidhah. Beliau mendirikan rubat ya, di sana mendirikan pondok. Nah, ini amalan beliau ini tentang bacaan surat pendek di sholat 5 waktu. Yang ini mudah, ini sholat zuhur, ini mudah, sholat asar, sholat asar Jumat sengaja di ini asrul Jum'ah, ini sholat asar di hari Jumat. Ini sholat asar, ini sholat zuhur, ini sholat asar, yang ini tidak ada, sama. Nah, pakai aja yang ini. Jadi yang perlu ditandai di sini adalah ini malam Jumat, dimulai malam Jumat ya. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, malam Ahad, malam Senin, dan seterusnya. Ini sholatnya kalau di sini yang pertama sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, kemudian yang bawah ini sholat zuhur, sholat asar, dan sholat zuhur dan sholat asar. Gitu ya. Ini cuma pengecualian sholat asar Jumat di hari Jumat. Nah, ini semua diambil dari mana? Ini marojiknya. Diambil dari kitab At-Thariqah As-Sahlah fi amalil yaumi wal lailah. Kemudian ada kitab Bulughul Maram li Saadati Alil Habsyi bi Syai'un. Nah, kemudian ada kitab Majmu' Mubarak li Saadah Alil Idrus. Kemudian ada kitab Amalul Yaumi wal Lailati lil Habib Hasan Asy-Syatiri. Habib Hasan Asy-Syatiri itu kakaknya Habib Salim Asy-Syatiri, pemimpin Rubat Tarim. Rubat Tarim sebelum Habib Salim Asy-Syatiri. Oke, adik-adik sekalian, ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat diamalkan ya. Ingat, kita itu beribadah kepada Allah, totalitas kepada Allah ya. Jangan sampai kita main-main ya. Jangan sampai kita seenaknya sendiri. Berikan yang terbaik kepada Allah, karena Allah sudah memberikan semuanya kepada kita. Nah, mata, telinga, mulut, tangan lengkap, kaki, maka berikan juga yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dapat saya sampaikan. Kalau ada yang kurang atau yang kurang tidak pas, silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.